belajar tentang qawaid fikih, juga belajar al-asbah wan nazair, juga Imam As-Suyuti. Maka Imam Suyuti itu apa kata muridnya bernama Ad-Dawudi, guru saya Imam Suyuti itu kitabnya khamsumi'ati kitabin, 500 kitab. Hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika, seandainya aku dapat lebih dari itu, la hafiztuha, pasti aku akan hafal juga. Walaupun Imam Suyuti itu kitabnya 500, hafalan hadisnya 200.000, tapi di ujung namanya tetap Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i, dan beliau adalah Al-Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan beliau beraqidah Asy'ari. Tiba-tiba sekarang ada orang yang kitabnya cuman ada 3, itu pun isinya 20 lembar. Hafalan hadisnya cuman 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Tiba-tiba mengatakan, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari, saya langsung ke Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sekarang begitu, orang semuanya mengatakan hebat. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi kalau dia di pesantren, dia mengatakan langsung dekat, ente waras. Biar supaya jangan mempermalukannya, bisikkan ke telinganya yang orang lain nggak dengar. Udah ngopi belum? Masa begitu hebatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang turun kepada Imam Rabi' Al-Muradi. Di antara murid Imam Syafi'i adalah Imam Al-Muzani, dilanjutkan juga sebagiannya oleh Imam Al-Buwaiti, lalu sampai kepada 676 Imam An-Nawawi. Dari Imam Nawawi turun ke 852 Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian sampai kepada Imam As-Suyuti, sampai ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita, sampailah ke kita. Inilah yang dikatakan al-isnad minad din, kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil ilmu kamu dari siapa. Alhamdulillah, adik-adik belajar di pondok pesantren yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kalau dia bertarekat, tarekatnya adalah tarekat Sunni. Nama perahunya Naqsabandiyah, karena nama kapten kapalnya Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Nama perahunya Syaziliyah, karena nama nakhodanya Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Nama perahunya Syattariyah, karena kebetulan nakhoda kapalnya Imam Abdullah Syattari. Tapi lautnya tetap satu, lautnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan pulau yang akan dituju juga pulau satu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kita sejalan dengan itu insya Allah. Beliau mengamalkan zikir-zikir yang diriwayatkan Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Saya mengamalkan zikir-zikir yang disusun oleh Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Masalah orang beda perahu, ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika kelahi sebelum naik perahu, perahunya nyampe, orangnya nggak sampai. Imam Ahmad bin Ambal meninggal 241, tinggalnya di Baghdad. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204, tinggalnya di Fustat, sekarang berubah nama jadi Kairo. Jaraknya tanya Google. Imam Ahmad bin Ambal subuh tidak kunut kalau dia sholat subuh.
Datang orang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya ikut mazhab kamu. Kalau subuh saya nggak baca kunut. Baik, saya berijtihad, kamu muqallid, ikut saya. Bagaimana kalau saya sholat subuh imamnya Imam Syafi'i, sedangkan saya ikut kamu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau imammu Syafi'i, maka saat dia baca kunut subuh, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Itu yang ngomong imamnya jenderal bintang 5. Tiba-tiba ada kopralnya sekarang yang mengajarkan ceramah kunut subuh adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum ikut jenderal bintang 5-nya atau ikut kopralnya? Terserah, saya nggak ngajak, cuma nanya aja. Kalau saya ikut jenderal bintang 5-nya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin, wa afina fi man afain, amin, wa tawallana fi man tawallain, amin, wa barik lana fi ma a'tain, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. 5 itu diaminkan karena doa, sisanya adalah sana, pujian kepada Allah. Jadi ikut saja baca, fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dulu sampai kelahi ini antara yang ikut mazhab Hambali mengatakan tidak ada kunut, yang mazhab Syafi'i mengatakan ada kunut. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Dan yang nggak sholat subuh ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Saya sudah buka Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ayat yang nyuruh sholat subuh. Baca kalau nggak percaya. Marilah kita kembali kepada Quran. Quran nggak ada nyuruh sholat subuh. Dibuka-buka sama santri dari Sabilul Hasanah, ditunjukkan ayatnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini sholat subuh. Mana? Ini itu Qur'anal fajri. Quran al-fajri artinya Quran yang dibaca waktu fajar. Ini namanya kebodohan yang terstruktur.